Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bri Story. Di kesempatan kali ini saya Damar akan melanjutkan cerita yang berjudul Putusnya Kepala Bayiku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Maira Syakila. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, kenapa ibu diam saja? Runia masih sibuk mengedarkan pandangan mencari mangkok berisikan daging. Ia pun merasa kesal karena gendis sama sekali tak bicara. Hingga akhirnya Runia menghampiri gendis dan melihat wajahnya. Namun wajah Runia seketika memucat, kala pandangannya bersitatap dengan gendis. Runia menjerit ketakutan. Runia? Runia semakin terkejut kala melihat gendis tiba dengan wajah memakai masker. Ia melihat gendis yang sejak tadi bersamanya, namun di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Loh, ibu, kamu kenapa sih? Ibu dengar berisik banget. Ada apa? Ibu, tadi ibu di sini. Gendis mengernyitkan dahi. Sudah, kamu ini bikin pusing terus kerjaannya. Gendis tak menghiraukan Runia dan berlalu pergi meninggalkannya. Runia yang syok dan terkejut, juga tubuhnya yang gemetar seketika menangis dan lari. Ibu, tunggu! Runia lari ke dalam kamar, dan terlihat Rati yang sudah bersiap untuk tidur terkejut melihat Runia yang lari dengan wajah sembab. Loh, kenapa kamu? Tanya Rati. Kak, di dapur ada ibu dua, lirinya. Rati melongo dengan bibirnya yang menganga. What? Dua? Kamu ngigau atau ngelindur nih ya? Aku serius, ibu ada dua, Kak. Mana ada? Ibu itu cuma satu, Runia. Tapi tadi sudahlah, aku ngantuk. Ke gua aja. Kak, tapi Rati tak menggubrisnya. Ia kembali merebahkan tubuhnya dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Namun Runia masih dalam keadaan syok. Ia kebingungan karena rasa takutnya yang masih melekat. Ia menatap sekeliling. Ada rasa takut yang kian menyergap, sehingga membuatnya ikut masuk ke dalam selimut dan ikut menutup tubuhnya. Di dalam kamar lain, Tantri dan Anggi tengah bersenda dengan Mirna yang masih melepaskan kerinduannya pada Tantri yang memang hanya anak satu-satunya. Tidak, Mirna memiliki anak pria, dan anak perempuannya hanyalah Tantri. Dia memiliki dua putra lainnya yang menjadi kakak Tantri. Tantri sangat disayangi oleh Mirna dan kedua kakaknya, termasuk Rangga. Tidak seperti Damar dan Wulan yang hanya dikaruniai satu putri, yaitu Arimbi. Dan bahkan nasibnya sangat naas dan tragis, karena harus meregang nyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ibu, rumah ini terasa sepi tanpa Mbak Arimbi ya? Lirik Tantri yang menatap sekeliling. Tantri teringat akan keramaian di rumah itu, karena setiap saat ia berkunjung, Arimbi selalu menyambutnya dengan hangat. Iya, kamu benar, Tri. Rumah ini sangat sepi tanpa dia. Seharusnya rumah ini tengah ramai suara tangis bayi. Tapi, Bu, apa yang terjadi sebenarnya pada Mbak Arimbi? Kenapa Mas Danur begitu trauma? Bahkan dia sangat khawatir dengan kandunganku. Tanya Tantri penasaran. Mirna ragu untuk menceritakannya. Ia menatap lekat manik kecoklatan milik Tantri dengan penuh kesedihan. Iya Bu, katakan. Biar kami tidak berpikir yang macam-macam. Dan Anggi akan waspada jika ada sesuatu yang terlihat bahaya untuk kandungan Tantri. Timpal Anggi. Mirna pun menarik nafasnya dengan kasar. Lalu dengan menutup mata akhirnya ia membuka mulut dan mulai bicara. Mbakmu saat itu akan melahirkan.
Dokter menyarankan agar dia dibawa ke rumah sakit besar karena ada kelainan dari sang bayi dan ibunya. Dokter di sini tidak sanggup karena terlalu besar risiko jika dipaksa melahirkan di sini. Tapi saat itu, Arimbi merasakan kontraksi yang hebat tiba-tiba. Dia kesakitan di tengah derasnya hujan. Semua keluarga kebingungan karena tak memungkinkan membawa kendaraan saat hujan lebat dan guntur yang saling bersahutan. Sehingga Paman Damar terpaksa mencari dukun beranak dan membawa Mak Karsim. Dia pun menolak awalnya, namun permohonan Damar membuat Mak Karsim pun mengikutinya. Kamu tahu, Tri, Mak Karsim sudah mendapatkan firasat itu sebelum kematian mbak dan bibi kamu. Tapi semua itu terlambat karena mbakmu sudah melahirkan bayinya. Mereka semua syok saat melihat bayi yang mereka lahirkan itu. Kenapa, Bu? Tantri semakin penasaran. Kala Mirna terseduh dan seolah tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Bayi mbakmu lahir tanpa kepala. Apa? Mana mungkin, Bu? Mbakmu melahirkan bayinya, namun kepala bayinya putus sehingga membuat syok dan meregang nyawa. Namun kamu tahu, semua bukanlah sesuatu yang sangat mudah diterima akal dan logika. Mbakmu menjadi tumbal bersama bayinya. Maka masmu sangat takut jika kau ada di sini. Dia takut apa yang terjadi pada istrinya menimpa kamu. Astagfirullah. Apa tragis itu kematian bibi, paman dan Mbak Rimbi? Betapa kejam orang yang sudah membunuh mereka, Bu. Iya. Bahkan tidak hanya bibi, paman dan bayinya yang menjadi korban. Pak Karsim pun ikut meregang nyawa karena mencoba menyelamatkan Arimbi. Siapa pelakunya, Bu? Tanya Anggi. Tidak ada yang tahu. Namun Damar bilang sepertinya bukan orang jauh dengan kita, karena dia menemukan sesuatu di kamarnya sebagai tanda jika orang itu memang sudah diberi tanda dan diikat sebagai tumbal. Dan bahkan yang mengalami hal ini tidak hanya Danur, ada 2 korban di desa lain juga. Ya Allah, ngeri sekali, Bu. Apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Meregangkan nyawa orang bukan hanya satu saja. Maka dari itu, kalian harus berhati-hati. Ibu tidak mau jika kalian mengalami hal buruk itu. Doakan kami, Bu. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Ya sudah, kamu istirahat. Jangan lupa pintu kunci. Dan jangan sampai ada jendela yang tidak kamu kunci. Mereka mengangguk. Mirna pun melenggang pergi dan tersenyum pada putrinya. Malam semakin larut. Danur sepertinya sudah terlelap. Bahkan semua penghuni rumah sudah berada di dalam mimpinya. Semilir angin berembus, membawa daun-daun berguguran dan berterbangan. Namun di bawah pekatnya malam, sosok wanita berwajah pucat berjalan gontai menuju kamar Danur. Tatapannya kosong dan nanar. Di balik jendela terlihat Danur yang sudah tertidur pulas. Ia menatapnya lekat dengan kesedihan mendalam. Di tangannya ia membawa sosok bayi yang masih berlumuran darah dengan kepalanya yang putus. Mereka jahat. Mereka jahat. Mereka semua iblis, ujar sosok yang berdiri di balik jendela. Hembusan angin semakin kencang, membuat jendela yang tertutup itu terbuka dan membuat suara yang membuat Danur mengerjapkan mata. Aku akan membalasnya. Takkan aku biarkan mereka hidup senang di atas pemberitaanku. Kalian tunggulah waktunya. Sosok Arimbi menatap tajam pada ruangan kamar yang memang terlihat dari tempat dirinya berdiri. Ia tersenyum melihat orang yang sudah menyakitinya berada di rumahnya sendiri. Tak perlu jauh-jauh, Arimbi harus mengejarnya. Bruk. Danur menutup jendela kaca yang sempat terbuka. Ia tak sadar jika di hadapannya ada sosok wanita yang sangat ia rindukan. Perlahan Arimbi pun melayang menjauh dari sana. Namun Danur yang hendak berbalik dengan matanya yang mengantuk melihat siluet bayangan seseorang melintas di sampingnya. Danur menyadari ada aroma bunga melati di sana, sehingga ia membuka matanya lebar-lebar dan melihat seluruh halaman.
Arimbi, lirihnya. Danur melihat sosok wanita yang melayang menjauh dan melewati pohon di seberang jalan. Ia mengenali sosok itu yang sejak tadi memerhatikannya. Perlahan Danur berjalan dan membuka pintu. Ia hendak mengejar istri yang akhir-akhir ini dirindukannya. "Tunggu aku, Arimbi." Danur terus berucap dengan nada yang sama. Ia berharap Arimbi tak meninggalkannya. Ia ingin bertemu meski harus di alam yang berbeda. Danur lari dari tangga menuju lantai 1. Namun langkahnya terhenti kala Rangga berada di sana berdiri menatapnya. "Loh, nak, mau kemana?" tanya Rangga. Danur bingung harus menjawab apa. Karena jika ia mengatakan hal sebenarnya, Rangga tak mungkin percaya. Saya mau ke dapur, Paman," sahutnya gugup. "Kenapa wajah kamu berkeringat dan pucat seperti itu, nak?" Saya..." Tiba-tiba suara benda jatuh dari dalam dapur membuat keduanya menoleh. Danur dan Rangga pun berjalan dan hendak melihat apa yang terjadi. Sesampainya di dapur, mereka melihat ke sekeliling. Namun pandangan Danur tertuju pada sebuah kantong yang tergeletak di samping jendela kaca. Perlahan Danur mendekatinya. Lalu Danur terkejut melihat sebuah bingkisan hitam dari dalam kantong tersebut. Baunya sangat tak sedap dan sangat pekat, membuat dirinya seketika menjauh dan melempar benda tersebut. Ia perlahan beringsut mundur, membuat Rangga penasaran. Hingga tak lama, Rangga pun mendekatinya dan bertanya, "Ada apa, Danur?" tanya Rangga. Danur menatap kantong yang ia lempar. Ingatannya berlayar mengingat sesuatu yang pernah ia temukan dulu. "Paman, itu..." tunjuk Danur pada sebuah bingkisan. Rangga pun mengambilnya. Namun sama terkejutnya dengan Danur saat Rangga melihat apa isi di dalamnya. "Apa itu, Danur? Kenapa seperti..." "Mereka mengetahui keberadaan Tantri. Kita harus segera membawa Tantri pergi, Paman. Dan mereka tengah berusaha memberikan tanda." "Maksud kamu?" Danur menarik napasnya dengan sangat pelan. Ingatan berputar pada beberapa bulan lalu. Flashback 3 bulan sebelumnya. Malam itu, Danur dan Arimbi tengah memasak untuk makan malam. Arimbi yang terbiasa mendapati lapar saat malam tiba. Ia memutuskan memasak sedikit lebih banyak agar jika dia lapar, Danur tak harus memasakkan untuknya. "Mas, Ibu sangat suka rawon. Dan malam ini bayi kita juga sepertinya lagi mau makan rawon. Kita bikin ya. Kamu temenin aku," ujar Arimbi kala ia merasakan keinginannya untuk memakan rawon. Rawon adalah kesukaan ibunya, Wulan. Dan kesempatan itu juga ia mengajak Danur membuat rawon. Bahkan ia membuat lebih banyak dari biasanya. Wangi sekali. Masak apa, nak?" Wulan yang menghirup aroma rawon membuatnya tergoda, sehingga menghampiri Danur dan Arimbi yang tengah memasak. "Ibu, ini kami membuat rawon karena aku lagi pengen makan rawon. Karena ini kesukaan ibu, jadi Arimbi masak banyak." "Wah, sepertinya nikmat sekali, sayang. Wanginya menggugah selera makan ibu." Arimbi tersenyum sambil mengaduk rawon yang hampir matang. Danur yang membantunya juga ikut menyiapkan keperluan untuk makan malam. Wulan dan Arimbi pun segera menyiapkan dan membawa makanan ke atas meja makan. "Ayah, cepetan kesini, kita makan," teriak Arimbi memanggil Damar. "Mas, sudah siap? Ayo sini," ajak Arimbi yang dibalas senyuman oleh Danur. Danur pun membawa rawon dalam wadah dan menghampiri Arimbi. Sebentar, aku lupa bawa sendok," kekeh Danur pada Arimbi. Danur pun beranjak menuju dapur untuk mengambil sendok.
Sesampainya di dapur, ia pun mendekati lemari yang berada di ujung dekat jendela kaca. Ia meraih gagang lemari dan membukanya. Lalu ia mengambil beberapa sendok dan garpu. Tapi sebuah kantong hitam seolah terlempar dari jendela yang memang masih terbuka. Ia melihat dan mengambilnya. Ia membuka kantong tersebut dan terlihat sebuah bingkisan berwarna hitam. Danur dan membukanya hanya menyangka jika itu adalah sebuah sampah yang memang terjatuh tertiup angin. Sebelum melemparkan benda tersebut, Danur membukanya karena penasaran. Namun alangkah terkejutnya kala melihat kotak kecil itu berisi sebuah daging berwarna merah, juga bau anyir dan busuk yang sangat pekat. Ia pun melemparnya pada tong sampah dan berlalu menuju meja makan yang berada di ruang tengah. Dari mana, nak? Damar bertanya. Habis ngambil sendok ya, tadi saya lupa. Kalian ini memang pasangan yang sangat serasi. Ayah suka dengan kalian yang selalu rukun seperti ini. Mereka semua tersenyum karena memang bagi Danur Arimbi adalah kebahagiaannya. Tak lama terasa hening. Hanya suara dentuman sendok dan piring yang terdengar. Semilir angin dari sela ventilasi juga AC yang memang menyala seolah menjadi penyejuk bagi mereka. Danur pun tak banyak bicara dengan apa yang dilihatnya. Ia seolah bersikap biasa meski hatinya merasakan perasaan yang sangat aneh. Hingga tidak mereka sadari, ada sosok yang mencoba mendekati Arimbi dan menatapnya lekat. Bu, katanya Om Dirga mau kesini. Tanya Arimbi pada Wulan di sela keheningan. Iya, katanya besok mereka kesini. Karena sebelum ke desa Gaduh, mereka akan menginap di sini. Jawab Wulan. Wih, bagus dong. Kan jarang-jarang Om Dirga dan Tante Endis kesini. Wulan hanya melihat sekilas. Ia menatap Damar yang sama abai kala mendengar Arimbi yang membahas adiknya. Bukan karena tak suka, tapi Wulan tahu sikap Dirga padanya sangat tidak sebaik yang Arimbi kira. Bu, kenapa? Apa ibu gak suka sama Om sama Tante kesini? Lirik Arimbi dengan tatapan nanar. Begitupun Danur. Ia seolah tak menyukai kehadiran sang paman yang memang mengetahui tabiat Dirga pada Wulan. Danur dan Damar sangat lebih dekat dengan Rangga. Karena meski mereka merasakan perbedaan antara perlakuan orang tuanya pada mereka, mereka memahami jika perbedaan tak menjadi dinding antar kasih sayang orang tua dan anaknya. Rangga memahami itu karena ia pun sama halnya memiliki seorang putri satu-satunya seolah menjadi ratu di hati mereka. Bukan mereka tak menyayangi anak lainnya. Kasih sayang mereka tetap sama, hanya saja Tantri dan Arimbi bagi mereka sangat istimewa. Namun berbeda bagi sang adik Dirga. Ia berpikir jika orang tuanya sangat mengutamakan Wulan dan Mirna, sehingga Dirga dan yang lainnya seolah anak yang tidak pernah ada di hati mereka, sehingga membuat sedikit selisih paham dan kebencian di hati Dirga. Bu, Arimbi pamit istirahat ya. Ucap Arimbi setelah beberapa menit berbincang dalam keadaan sedikit tidak enak karena mendengar kabar jika Dirga akan datang dan menginap. Iya sayang, selamat malam. Wulan mencium kening Arimbi yang berlalu meninggalkannya. Pagi sekali, Wulan dan Arimbi sudah berkutat di dapur, menyiapkan beberapa makanan untuk menyambut kedatangan Dirga dan istrinya. Meski ada kemalasan untuk menyambut sang adik, melihat Arimbi yang begitu semangat, Wulan pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menemani dan terlihat baik-baik saja melihat putrinya yang bahagia mendengar kabar pamannya yang akan berkunjung. Suara bel berbunyi terdengar. Arimbi pun sedikit berlari hendak membuka pintu. Pelan-pelan sayang, tidak boleh lari begitu. Kamu lagi hamil nak. Ujar Wulan memperingatkan Arimbi yang begitu semangat menyambut pamannya. Om Dirga. Pintu terbuka.
Arimbi melihat ke arah mobil dan ke kanan kiri, seolah ia tengah mencari sesuatu. Tante tidak ikut. Dia hanya menitip salam. Tadi pagi dia tiba-tiba diare. Dirga menjelaskan sebelum Arimbi bertanya. Ia paham jika Arimbi mencari istrinya. Namun karena ada keperluan membuat Gendis tak jadi ikut dan hanya dia bersama Runia. Loh, tante sakit. Lalu om kesini sama siapa? Om sama Runia. Dia lagi mengambil sesuatu di dalam mobil. Oleh-oleh buat kamu dan calon bayi kalian. Gendis sakit apa, Dir? Wulan menimpali setelah melihat Runia membawa paper bag di tangannya. Ayo masuk. Nia, kamu apa kabar? Arimbi memeluk Runia dan membawanya masuk. Runia hanya tersenyum ketir. Ia merasa sungkan dan malu karena pertama kali memasuki rumah Arimbi yang ia pikir sangat besar dan luas. Ini, ibu titip ini buat paman dan bibi. Dan ada hadiah kecil buat mbak juga. Ucapnya memberikan satu paper bag pada Wulan dan satu paper bag pada Arimbi. Apa ini? Kenapa repot-repot segala? Gak repot kok. Kan jarang kami kesini juga. Karena kami kan gak banyak uang seperti kalian. Jadi hadiah atau oleh-oleh ini belum seberapa buat kalian. Om jangan berlebihan. Ucap Arimbi merasa sedikit tidak enak dengan kata-kata Dirga. Wulan terlihat semakin geram, sehingga ia memanggil Danur dan Damar. Tak lama Danur pun datang bersama Damar, dan mereka pun menyambut Dirga dan Runia. Dirga, udah lama sampai? Tanya Damar. Danur dan Damar menyalaminya, dan namun wajah Dirga terlihat masam dan abai padanya. Bi, aku izin ke kamar mandi boleh? Runia berucap sedikit cemas dan raut wajah yang pucat. Kamu kenapa? Kok pucat? Arimbi khawatir dan mengusap keningnya. Enggak, aku hanya gak enak badan aja. Kamar mandinya di mana, Mbak? Pakai kamar mandi Mbak saja. Kebetulan kamar mandi tamu lagi rusak. Tukangnya baru nanti sore datang. Wajah Runia seketika berubah. Hanya rasa gugup dan wajahnya yang pucat tak bisa ia hindari dari Arimbi dan Wulan. Runia pun perlahan bangkit dan beranjak menuju kamar Arimbi. Ia mencekal ujung bajunya dengan erat, seolah merasakan kecemasan. Dengan langkah sedikit gontai, Runia terus berjalan dan hingga tepat di depan pintu kamarnya. Ia menarik nafasnya dengan sangat pelan, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. Maafkan kami, Mbak. Kami terpaksa melakukan ini. Ucapnya seraya menaruh sesuatu di balik lemari. Ia pun seolah menutup mata dan membacakan sesuatu. Setelah selesai, ia menyapu ruangan kamar yang menurutnya sangat indah, luas, dan banyak benda-benda mahal yang tak ia miliki di rumahnya. Wah, ayah benar. Kalian memiliki segalanya, sedangkan dia dari segi apapun berbeda. Sampai segalanya Mbak yang memiliki semuanya. Geramnya dengan tatapan nanar. Tak lama ia pun tersadar dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ia melihat kamar mandi yang sama-sama besarnya. Semua ada dan sangat mengagumkan, sehingga ia sedikit merasakan kegelisahan di hatinya. Runia? Suara seorang membuat Runia sedikit terkejut. Beruntung Runia tengah berada di dalam kamar mandi, sehingga membuatnya tidak terlalu merasa khawatir. Runia pun basuh muka dan segera menghampiri seseorang yang menunggunya di luar. Kamu baik-baik saja? Mbak khawatir, ujar Arimbi. Gak apa-apa kok Mbak, hanya sedikit sakit kepala aja, jawab Runia tenang. Ia berusaha menetralkan perasaannya karena tak ingin terlihat gugup di hadapan Arimbi. Ia tak ingin mengundang kecurigaan bagi orang-orang rumah yang menurut Runia mereka semua berpura-pura baik. Ya, Runia berpikir jika Wulan dan Damar sangat senang karena menguasai segalanya, hidup dalam kemewahan tanpa harus beranting tulang mencukupi kehidupan. Sedangkan dirinya
Rumah sederhana dengan keadaan yang sederhana. Tidak seistimewa yang dimiliki keluarga Arimbi, membuat hatinya sedikit terusik setelah melihat segalanya. Runia? Arimbi kembali membuat Runia terenyak. Ia sedikit mendalam dari lamunan, sehingga panggilan Arimbi yang beberapa kali tak ia dengar. Iya mbak. Kenapa? Apa ada yang dipikirkan? Runia menggeleng. Ia pun tersenyum lalu berucap, Mbak, aku pengen istirahat. Lirinya. Arimbi pun mengulas senyuman lalu mengangguk dan membawa Runia ke kamar di sebelahnya. Ini kamar kamu. Kamu boleh istirahat di sini. Makasih mbak. Sama-sama. Oh iya, nanti kalau butuh sesuatu panggil bibi atau mbak ya. Runia mengangguk, lalu meninggalkan Arimbi dan masuk ke dalam kamar. Arimbi pun berlalu dan menghampiri Danur yang sudah menunggunya di samping tangga. Danur tidak terlalu membiarkan Arimbi sendirian, sehingga ia terus mengikuti langkah istrinya kemanapun ia pergi. Namun pandangan Danur seolah tengah menginterogasi istrinya, bertanya dalam isyarat yang dijawab gelengan kepala. Begitulah flashback 3 bulan yang lalu. Dua pria yang berdiri dengan wajah sedih dan terkejut itu terlonjak kaget kala mulai memiliki firasat jika bukan orang luar yang melakukan kejahatan pada keluarganya. Danur, apa mungkin? Saya belum tahu jelas, Paman. Karena sejak saya menempati rumah ini, tidak ada yang berani memasuki kamar kami selain... Tapi, apakah benar jika mereka pelakunya? Kita harus mencari tahu. Tiba-tiba Danur menjeda ucapannya kala hembusan angin menerpa jendela dan membuatnya bergerak-gerak. Suasana seolah berubah. Danur merasakan ada yang tidak benar. Ia melihat ke sisi luar lewat jendela. Tatapannya terus berputar hingga ia melihat sesuatu. Jaga adikku, Mas. Jangan biarkan mereka menyakitinya. Danur, ada apa? Rangga tidak menyadari jika Danur baru saja melihat sosok Arimbi yang memintanya untuk menjaga Tantri. Namun karena ia terkejut membuat Rangga pun sedikit merasa penasaran dan menatap Danur penuh dengan pertanyaan. Ada apa? Kau lihat apa? Tidak. Tadi saya lihat. Jangan bohong. Pasti ada sesuatu. Paman merasakan tengguk paman merinding. Rangga melihat suasana sedikit berbeda. Ia bisa merasakan ada sosok yang tengah memperhatikannya. Juga melihat Danur yang terlihat memucat. Paman, kita harus menjaga Tantri. Istri saya memberi pesan agar kita menjaga dan menyelamatkannya. Apa? Arimbi? Iya. Sebab itu kenapa saya tidak mengizinkan Tantri ada di sini. Rangga terlihat cemas dan khawatir mendengar kabar yang didapatnya. Ia merasa gelisah karena tak mau melihat anak kesayangannya kenapa-napa. Aku pergi dulu, Paman. Mau kemana, Dan? Tanpa menjawab, Danur pun lari dan segera membawa kendaraan roda 4-nya. Selama 1 jam perjalanan, melewati hutan dan beberapa kebun, Danur pun segera menemui Nek Asih. Dengan wajah cemas ia mencari di rumah gubuknya yang terlihat sepi. Nek Asih, nenek di mana, Nek? Teriak Danur. Ia mencari berkeliling di sudut rumah, namun tak melihat keberadaannya. Kemana kamu, Nek? Kenapa saat butuh malah sulit ditemui? Aku di sini, Nak. Suara serak dan berat itu terdengar dari balik pohon. Danur menatap Nek Asih yang berjalan membawa sebuah bakul berisi umbi dan sayuran. Ya Allah, Nek, kenapa malam-malam pergi ke hutan? Danur mengambil bawaannya dan menaruhnya di dekat balai. Nek Asih duduk dengan wajah lelah. Danur pun ikut duduk dan menatapnya. Nek, saya kesini. Saya tahu maksud kamu, Nak. Dia sudah mengincar adik sepupu kamu.
dan tengah berusaha menandainya. Kenapa nenek tahu? Nek Asi diam, lalu tangannya menunjuk pada gundukan tanah di belakangnya. Pandangan Danur pun mengikuti arah telunjuk Nek Asi. Ia pun menatap sedih gundukan tanah yang menjadi kuburan istrinya. Arimbi, Pergilah, dia menunggumu. Dia sudah mengetahui siapa pelaku dari pembunuhannya. apa? Arimbi sudah tahu? Benarkah, Nek? Nek Asi mengangguk dengan netra yang sudah menganak. Perlahan Danur beranjak dengan langkah yang sedikit lemas. Ia seolah merasakan sesuatu di hatinya. Perlahan, ia mendekati gundukan tanah itu. Pandangannya sedikit demi sedikit terbayang. Ia menunduk menatap tanah yang sudah kering dan mulai tertutup rumput. Air matanya luruh membasahi wajahnya yang memang tengah merindukan Arimbi. Mas, Danur membeku seketika kala sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dingin, itu yang ia rasakan. Perlahan ia menoleh dan pandangannya bertemu dengan wajah yang sangat pucat dan tatapannya kosong. Sayang, istri Mas, benarkah ini kamu? Arimbi mengangguk dengan wajah yang sangat dingin. Tidak ada kehangatan dan senyum manis yang bisa Danur lihat di sana. Hanya kesedihan dan wajahnya yang pias juga dingin menyertai pertemuan mereka kali ini. Maafin Mas sayang. Maafkan Mas karena tidak bisa melindungi kamu. Lirik Danur sambil menciumi tangan dingin milik Arimbi. Mas, bawalah Nek Asi ke rumah kita. Biarkan dia menjaga Tantri selama di rumah. Sayang, siapa mereka yang sudah melakukan ini pada kita? Siapa sayang? Tolong katakan. Tanpa menjawab, Danur lebih dulu bertanya akan siapa pelaku yang sudah menghancurkan kehidupannya. Dia yang saat ini ada di rumah kita. Dia yang saat ini tengah berkumpul dengan kalian semua. Mereka tengah memasuki rumah kita dengan tujuan yang sama. Bahkan sekarang mereka menginginkan tumbal dari janin adikku. Wajah Danur seketika berubah. Dengan pandangan tak percaya menatap sosok wanita di hadapannya. Maksud kamu, Mama Dirga? Arimbi mengangguk. Kemarahan dari wajahnya yang memucat kian kentara. Danur pun sama terkejut juga kecewanya. Entah mengapa setega itu Dirga dengan keponakannya sendiri. Akan ada kematian. Satu persatu keturunannya akan mati di tanganku. Sayang, kamu mau kemana? Arimbi melayang menjauhi Danur dengan mata yang merah menyala karena amarah yang kian mendera. Arimbi, tunggu Mas. Biarkan dia pergi. Dia harus memberi pelajaran pada manusia yang sudah menyakiti banyak orang selama ini. Dia akan memulai setelah sekian lama, menunggu saat ini tiba. Maksudnya siapa? Kau akan tahu sendiri. Sekarang pulanglah. Enggak, Nek. Arimbi meminta nenek untuk ikut ke desa, tinggal bersama kami. Saya mohon ikutlah, Nek. Mohon Danur pada Nek Asi. Nek Asi menatapnya dengan penuh keraguan. Ia seolah masih ragu karena memungkinkan akan bertemu salah seorang yang sudah menghancurkan hidupnya. Ia membuang pandangan dengan hati yang kembali terasa sakit. Aungan kesakitan sang putri kembali terngiang. Bayangan kematian anak menantu dan suaminya kembali menari di ingatan. Nek, seru Danur yang melihat bau Nek Asi bergetar. Danur bisa merasakan ada kesedihan mendalam di hati sosok wanita tua yang sudah menyelamatkannya. Saya mohon. Lagi, Danur memelas dan memohon padanya. Jangan memohon. Saya akan ikut. Tapi jangan katakan semua tentang saya pada siapapun. Danur mengangguk. Saya janji, saya akan mengatakan pada mereka
jika nenek adalah nenek saya. Tidak ada yang tahu jika saya tidak memiliki nenek. Baiklah, saya bersiap dulu. Nek Asi pun memasuki rumah gubuk yang menurutnya istana, dan membersihkan umbi juga sayuran yang ia petik tadi sore, dan memasukkan ke dalam kardus yang ia minta pada Danur. Umbi ini bagus untuk wanita hamil. Juga sayur ini kita bawa. Ini akan sangat bagus untuk adik sepupumu. Kandungannya yang semakin membesar akan membuat tubuh semakin memerlukan energi. Jadi merepotkan, Nek? Tidak. Seenggaknya saya datang membawa oleh-oleh, meski hanya sayur dan umbi ini. Danur tersenyum. Ia seolah merasakan kembali kasih sayang seorang ibu setelah setahun ibunya meninggal. Danur dan Nek Asi pun beranjak menuju mobil yang berada sedikit jauh dari kedalaman. Ia membawa sayuran dan bawaan Nek Asi. Tubuh tua yang sudah letih itu berjalan dengan pikiran mengambang. Ada keraguan dan kegelisahan. Ia ingin segera melihat sosok yang ia pernah lihat dulu saat ia tengah berusaha lari dari kejaran mereka. Ada satu pria yang mengejarnya dapat ia lihat karena membuka topeng yang dipakainya. 1 jam sudah mereka menyusuri jalan yang gelap bersama hujan gerimis. Tidak ada pembicaraan di selama perjalanan. Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing, terutama Danur yang masih memikirkan Arimbi. Benarkah paman yang melakukan itu? Benarkah sejahat dan sekeji itu hatinya? Batin Danur bermenolok. Sejauh ini ia tak melihat keanehan selain dari kedua sepupunya, terutama Runia. Ia sering berteriak histeris dan mengatakan melihat Arimbi. Tidak usah kamu pikirkan. Cepat atau lambat, semua akan terkuak. Ucap Nek Asi dengan suara parau. Danur hanya diam. Tak lama memasukkan mobil ke dalam halaman rumahnya. Mari Nek, ini rumah saya. Danur membuka pintu dan menuntun Nek Asi. Nek Asi terperangah menatap rumah indah dan megah. Ada taman di sampingnya dan juga tempat bermain. Ia seolah enggan untuk memasuki rumah Danur, terbiasa dengan keadaannya yang tinggal di rumah gubuk. Ayo Nek. Tapi Tidak apa, ini rumah saya. Nenek tidak usah ragu atau juga sungkan. Nek Asi diam dengan perasaan yang sangat berbeda. Mereka pun memasuki rumah yang sudah ditunggui oleh Rangga dan Mirna di ambang pintu. Namun saat Nek Asi menampakkan kaki di rumah itu, ia merasakan ada sesuatu. Ia bisa merasakan jika ada kekuatan dan sosok astral di rumah itu. Ia hafal dengan wangi Arimbi, dan ia hafal jika ada sesuatu di rumah Danur. energi yang sangat kuat. Lirinya membuat Danur diam dan bertanya, maksud nenek? Tidak ada apa-apa. Assalamualaikum, Bi, Paman. Kenalkan, ini Nek Asi, nenek saya. Sapa Danur pada Mirna dan Rangga sambil memperkenalkan Nek Asi. Waalaikumsalam. Ya ampun Nek, kenapa baru datang sekarang? Sahut Mirna. Ayo masuk Pak, Danur. Mereka pun mempersilahkan Nek Asi masuk. Namun semakin dalam Nek Asi semakin merasakan energi yang semakin panas. Ia mencium aroma yang tak biasa dan membuat sedikit ilmu batinnya ia gunakan untuk melihat apa yang terjadi. Wah, ada tamu Mbak. Gendis menghampiri saat melihat mereka tengah berkumpul di ruang tamu dan melihat sosok seorang nenek duduk dengan menatap tajam padanya. Siapa dia Danur? Kamu bawa pengemis dari mana? Jago ucapanmu. Dia nenek saya. Maaf saya nggak tahu. Maafin saya Nek, ujarnya karena merasa tak enak pada Danur. Ada apa ini rame-rame? Dirga pun datang dan mendengar keramaian. Ia sama terkejut karena mendapati sosok nenek Asi berada di sana. Namun ia tak bertanya ataupun berkata yang aneh seperti Gendis. Nah, ini saya bawa sayur dan umbi yang masih segar. Maaf,
tidak bisa membawa oleh-oleh yang lain? Gendis dan Dirga tertawa kala melihat Nek Asi memberikan satu kardus sayuran dan umbi. Ya ampun Nek, kok repot-repot segala. Terima kasih, ini aja udah sangat merepotkan. Tidak repot, hanya ini yang saya punya. Mirna membawa bawaan dari Nek Asi ke dapur dan kembali membawa minuman. Tak lama mereka bercerita dan bersenda hingga terdengar kumandang adzan Isya. Namun suara langkah dari tangga membuat mereka semua menoleh. "Ibu, Rati izin keluar. Ada teman yang berulang tahun," ucapnya meminta izin pada Gendis. Loh, memang di sini kamu ada teman? "Enggak, Bu. Rati dijemput sama Lili. Nanti pulang diantar lagi." Kemana? Tanya Dirga. "Ke rumah Ocha ya. Besok pagi pulang kok." "Nah, itu Mila udah datang. Rati pamit ya. Dah." Rati, tunggu. Namun Rati tak mendengar panggilan sang ibu. Ia lari dan segera menemui temannya untuk segera pergi ke pesta yang sudah disiapkan. Mirna dan Rangga hanya menggelengkan kepala melihat tingkah anak dari adiknya, seolah sudah terbiasa sehingga Gendis tak kuasa menahan kepergiannya. Sudahlah, biarkan aja. Kan sama Mila. Iya, tapi ini sudah malam Mas. Harusnya kalau mau pergi jemput dari sore. Mereka pergi melewati sedikit hutan. Jangan apa-apa, di sini aman. Nggak usah terlalu khawatir. Nek, apa nenek mau istirahat? Suara Mirna mengenyahkan Nek Asi yang melamun menatap Dirga. Mirna sengaja memotong perdebatan Gendis dan Dirga yang dirasa sangat tak heran baginya. Nek, ada apa Nek? Nek Asi berkata lirih dengan pandangan menatap Dirga, membuat Danur, Mirna dan Rangga menoleh mendengar suaranya. Ada apa Nek? Tidak ada. Saya lelah, ingin istirahat. Ya ampun Danur, cepat bawa nenek ke dalam. Perjalanan kalian jauh, dia pasti kelelahan. Mirna mengusap tangan Nek Asi dengan wajah nyengir kuda. Danur pun mempersiapkan Mirna membawanya ke kamar tamu. Namun pandangan Nek Asi masih lekat menatap Dirga yang tengah sibuk berbincang dengan istrinya. Rangga dan Danur sibuk dengan urusannya. Ada sesuatu yang membuat Rangga penasaran. Danur, Paman mau bicara. Bisik Rangga pada Danur. Danur pun mengangguk. Lalu mereka berpamitan untuk pergi ke teras rumah. Danur, apa dia nenek yang kamu bicarakan pada Paman waktu itu? Tanya Rangga sedikit berbisik. Iya Paman. Arimbi meminta saya membawanya. Dia harus menjaga Tantri beberapa waktu selama di sini. Karena apa? Rangga semakin penasaran dengan kata-kata Danur yang mengambang di udara. Danur ragu untuk mengatakan kenyataannya. Ia takut jika Rangga tak mempercayai apa yang ia katakan. Ia juga ragu jika Rangga malah menuduhnya. Ada apa? Katakan. Apa ada sesuatu yang serius? Saya mau berkata apa bingung Paman. Saya takut Paman tidak percaya. Dan saya takut. Katakan. Percaya atau tidak itu urusan nanti. Jika ini masalah keselamatan Tantri. Apa Paman akan percaya jika yang membunuh istriku adalah keluarganya sendiri? Maksud kamu? Rangga semakin tak mengerti dengan apa yang dikatakan dan maksud kata-kata Danur. Danur pun menarik napas dan membuangnya secara kasar. Ia tak peduli percaya atau tidak, Rangga padanya ia tetap mengatakannya. Yang membunuh dan menumbalkan anak istriku adalah Dirga. Bagai sambaran petir yang menghantam ulu hatinya, Rangga terkejut mendengar apa yang diucapkan Danur. Apa maksud kamu? Istriku ditumbalkan oleh omnya sendiri, pamannya sendiri. Paman yang biasa ya panggil om itu. Dialah
Apa? Danur dan Rangga menoleh pada suara yang terdengar berat dan serak karena terkejut. Bibi, Ibu, Pak, apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya, Pak? Danur dan Rangga saling lempar pandang dalam kebingungan. Mereka tak tahu harus menjawab apa dan menjelaskan apa. Danur mengusap pelipisnya yang ia rasa berdenyut. Kenyataan yang ia dapat membuatnya menguras pikiran. Ia pun bingung, hendak mengatakan apa pada Mirna. Dan kenapa pula Mirna harus mendengarnya, pikir Danur. Bu, duduklah. Biar kami jelaskan nanti. Ucap Rangga dengan mata melirik ke arah pintu dan Danur. Ada apa sebenarnya, Pak? Jangan buat ibu berpikiran tidak-tidak. Ibu tenang. Nanti Bapak dan Danur jelaskan semuanya. Tapi tidak sekarang. Karena keadaan tidak memungkinkan. Paman benar. Saya akan menjelaskan semuanya setelah saya mendapati keyakinan dan satu petunjuk jika apa yang saya khawatirkan itu benar adanya. Saya tidak mau jika harus menuduh dengan tanpa adanya bukti. Bukti? Bukti apa? Danur, berkatalah yang jelas. Jangan buat bibi kebingungan. Ujar Mirna menatap lekat manik hitam milik Danur. Napas Danur semakin memburu. Ia tak tahu harus menjelaskan apa, karena apa yang ia katakan belum ia ketahui sepenuhnya. Hanya petunjuk dari Arimbi yang belum sempat ia ketahui kebenarannya. Pagi hari, sinar mentari sudah menyambut orang-orang yang akan melakukan aktivitas. Mirna seperti biasa akan pergi ke warung di rumahnya Bu Eni. Dengan perasaan gamang dan was-was karena masih memikirkan kata-kata Danur semalam, membuat Mirna sedikit tidak fokus dan banyak melamun. Bu Mirna kok melamun? Ucap seorang ibu yang berdiri di sampingnya. Iya Bu, maaf. Mirna pun terkejut kala tangannya kena sikut Bu Eri yang sejak tadi bertanya dan memanggil namanya. Ibu kenapa toh? Orang nanya malah melamun. Tidak apa-apa Bu, hanya lagi kurang enak badan aja. Bu, gimana kabar kematian Arimbi? Udah ada belum? Tanya Bu Erni sang empu warung. Belum Bu. Bu, saya kok merasa aneh ya dengan sikap adik ibu yang satu itu. Gak ada sedih-sedihnya, kayak cuek begitu. Mungkin hanya perasaan Bu Erni saja. Enggak, masa dia datang cuman begitu saja? Pas sudah dikubur juga harusnya kan cepat dari sebelum dikuburkan. Timpal Bu Eri. Permisi. Suara seseorang membuat ibu-ibu itu menoleh. Terlihat seorang pria sekitar 45 tahunan. Wajahnya sedikit berjambang dengan kulit sawo matang. Iya, ada apa Pak? Jawab Bu Erni. Apa Ibu tahu rumahnya Ibu Gendis? Gendis? Iya, Ibu Gendis dan Tuan Dirga. Sambung Bu Eri. Mirna hanya menatapnya dengan penasaran. Gendis dan Dirga, rumahnya. Bapak salah kali. Ibu Gendis di sini lagi menginap di rumah Tuan Danur dan Bu Arimbi yang baru saja meninggal. Dia kesini lagi berkunjung. Iya itu maksud saya. Karena saya tidak tahu dia tinggal di rumah siapa, jadi... Dia adik saya Pak. Ada keperluan apa ya? Ucap Mirna bertanya dan menyeru sambil mendekatinya. Saya ada perlu Bu. Maaf, saya tidak tahu kalau Ibu... Tidak apa. Potong Mirna. Bu Erni, saya pamit pulang ya. Saya harus membawa tamu pada Dirga. Baik Bu, terima kasih. Mirna pun beranjak meninggalkan warung bersama seorang pria yang mengikuti langkahnya. Bu, kok saya sepertinya ngerasa ada keanehan ya sama si Dirga itu? Bisik Bu Eri. Aneh gimana Bu? Loh, Ibu gak tahu kalau si Dirga itu ngiri sama Bu Wulan dan Pak Damar? Mereka itu berpikir
kalau rumah sama kemewahan yang Danur miliki itu pemberian orang tua Wulan dan Damar. Padahal si Danur itu yang memberikan semuanya pada mereka. Udah, ibu jangan ngomong enggak. Nanti timbulnya fitnah, sahut Bu Erni. Bukan fitnah loh Bu, kenyataannya begitu. Fitnah Bu? Ah, sama aja lah. Dan kok saya merasa sejak saat ada mereka, rumahnya itu kok kayak mencekam begitu ya? Maksud ibu apa lagi? Bu, suami saya pernah lihat ada sosok wanita di atas lantai rumah itu. Dia melihat ada wanita berjalan sambil membawa bayi. Tapi apa Bu? Jangan bikin saya takut. Saya pulang melewati rumahnya. Dia... Bu, saya minta telur dong. Suara pembeli membuat kata-kata Bu Eri terputus, membuatnya sedikit lega karena tak meneruskan kata-katanya. Ia kembali mengingat sosok yang ia lihat pada malam di mana malam itu Danur dan keluarganya baru saja datang. Ia pikir rumah itu akan terlihat ramai karena adanya seorang tamu keluarga yang berkunjung. Namun apalah yang ia lihat. Saat ia akan pergi ke rumah anaknya yang melewati rumah Danur, ia melihat sosok wanita berpakaian putih. Darah di sekujur tubuh juga bayi dalam gendongannya. Ia juga mencium aroma bunga melati di sana, sehingga membuatnya lari seketika dan terus mencoba menyembunyikan apa yang ia lihat dari semua orang. Jangan melamun Bu, nanti kesambet, seru Bu Erni yang kembali menghampirinya. Enggak kok, saya hanya... Bu Eri terdiam kala matanya melihat sesuatu di balik tubuh Bu Erni yang membuatnya seketika membuka mulut dengan mata terbuka lebar. Hantu! Teriak Bu Erni. Hantu? Ada apa sih Bu? Tanya Bu Eri. Tangan dan tubuh Bu Erni bergetar. Dengan bibir ikut gemetar lalu telunjuknya menunjuk pada mereka. Mereka semua kebingungan. Hingga salah satu dari mereka menoleh ke belakangnya. Namun pandangan mereka pun sama kala menatap seorang wanita yang berdiri tak jauh darinya. Astagfirullah. Bu, saya mau roti, telur sama minyak 1 liter. Ucapnya santai, membuat mulut ibu di hadapannya menganga. Tantri menyepitkan alisnya. Ia heran kenapa ibu-ibu malah melongo menatapnya. Bu, seru Tantri. Arimbi? Saya Tantri Bu, adik sepupunya Mbak Arimbi. Maaf, saya bikin ibu kaget ya. Ujarnya menjelaskan dan meminta maaf pada ketiga ibu di hadapannya. Ibu kenapa? Kok melihat saya seperti melihat setan? Seperti baru pertama kali lihat saja. Sambungnya yang membuat Bu Eri berkedip berkali-kali. Ah, Tantri, kok iso mirip nak? Ujar Bu Erni. Mirip? Mirip dari mana toh Bu? Ini saya Tantri, anaknya Ibu Mirna sama Pak Rangga. Kok mirip Mbak Arimbi? Piye toh Bu? Bu, coba kalian lihat baik-baik. Mataku, atau memang aku salah lihat? Kok tadi mirip kali dengan Arimbi ya? Iya, saya pun sampai kaget nak Tantri. Ayo, pasti lagi ngomongin mbak saya ya. Ngomongin apa Bu? Goda Tantri. Enggak Tri, kami gak ngomongin Arimbi. Iya enggak, cuma lagi bicarain aja. Apalah kau nih, kita kan bukan ngomongin dia. Udah tau Bu, gak apa-apa. Mana belanjaan saya? Nanti om sama tante saya keburu ngomel. Iya, maaf nak Tantri. Makasih Bu, permisi. Tantri pun pergi dengan langkah sedikit kesusahan karena kandungannya yang semakin besar. Para ibu-ibu itu melongo. Mereka tak habis pikir dengan apa yang mereka lihat. Kita gak salah lihat kan Bu? Tadi itu seperti Arimbi, tutur Bu Eri.
Iya Bu, saya juga melihat wajahnya Rimbi. Kok bisa berubah ya? Ah sudah, mungkin kita aja yang sliver karena barusan kita ngomongin dia. Hei Bu, kita kan ngomongin si Dirga bukan Rimbi, sambung Erni. Ah sudah Bu, saya pamit pulang duluan. Gak enak badan kayaknya. Tiba-tiba badan kok merasa meriang gini ya. Iya, sama saya juga. Ya udah, kami pamit ya Bu, permisi. Bu Erni pun mengangguk dengan perasaan gelisah yang memikirkan penampakan yang baru saja dilihatnya. Di lain sisi, rumah Danur tengah ramai dan tampak beberapa orang tengah bercanda di halaman rumahnya. Dirga, Gendis dan seorang pria yang terus berbicara arogan dan keangkuhannya, namun akan berubah ketika berbicara di hadapan Mirna dan Danur. Dirga, kau lebih cocok menjadi pemilik rumah ini. Kau tampan dan sudah cukup umur untuk mengelola perusahaan ternama di desa ini. Perusahaan yang kau katakan sebagai tekstur di segala bidang, itu cocok untuk kamu, ujar pria berbadan tambun itu dengan sangat tangguhnya. Perusahaan tekstur Danur Dramaji, itu nama perusahaan dan kantor saya. Suara tenang tiba-tiba menimpali yang membuat Dirga dan Gendis menoleh. Tuan, cicitnya. Danur tersenyum di sudut bibirnya. Ada kekesalan yang berusaha ia pendam melihat sikap pria yang baru saja tiba ke rumahnya. Anda mau tahu? Perusahaan ayah dan ibu pemberian dari orang tuanya hanya perusahaan kecil. Perusahaan itu sudah hangus sejak lama. Dan perusahaan yang saya miliki bukan dari mereka. Bukan perusahaan Damar Hadiningrat lagi. Perusahaan itu bangkrut karena orang tua ayah dan ibu selalu mengalah untuk memenuhi keinginan Paman Dirga. Dan perusahaan tekstur Danur Dramaji adalah perusahaan dari hasil kerja saya sendiri. Rumah, mobil, semua atas nama saya, bukan atas nama orang tua Arimbi, istri saya, ucap Danur dengan tenang dan panjang lebar, seolah menegaskan jika rumah, perusahaan, dan segala bukan milik orang tua Rimbi. Apa? Apa maksud kamu, Danur? Tanya Gendis penasaran. Yang Danur katakan benar. Jika rumah ini, mobil dan perusahaan itu semua atas namanya, bukan nama Wulan, Damar, ataupun Arimbi Dirga. Jadi jika kalian punya pikiran jika ini milik Wulan dan Damar, kalian salah. Mbak, bukannya dulu ibu sama ayah memberikan kalian segalanya karena kalian anak perempuan, dan juga anak laki-laki lainnya hanya dianggap sebelah mata, sinis Dirga. Kata siapa? Kok sepertinya malah semakin dalam pembahasannya? Apa ada sesuatu? Mirna balik bertanya dan menekan nada pembicaraannya. Terlihat Gendis dan Dirga yang saling lempar pandangan dan salah tingkah. Saya tahu pikiran kalian. Kalian pikir jika rumah yang saya tempati milik ibu dan ayahnya Rimbi. Kalian salah. Rumah ini milik saya yang beli sebagai mahar untuk Rimbi. Namun nenek dan kakek saat itu menginginkan ibu dan ayah ikut bersama kami, karena rumah yang mereka tempati sudah menjadi jaminan bersama utang di perusahaan hanya demi memberikan kalian rumah dan mobil yang saat ini kalian tempati. Sejak saat itu, perusahaan mereka kusimpankan saham dan menjadi bagian dari perusahaanku. Namun kalian tidak tahu jika perusahaan itu sudah beralih tangan dan menjadi namaku. Danu terus berkata dengan sedikit nada puas. Ia ingin tahu bagaimana reaksi Dirga saat itu jika semua yang ingin ia miliki adalah miliknya. Apakah akan ada penyesalan saat ia tahu wanita yang ia tumbalkan bukanlah pemilik segalanya, melainkan hanya ratu di dalam rumah itu, sebagaimana janji Danur dahulu pada Damar dan Wulan untuk membahagiakannya. Saya tahu kamu ingin mengungkit segalanya, Dirga. Saya paham dengan nada bicara kawanmu. Tapi harus kamu tahu, semua milik ayah dan ibu sudah habis karena ulahmu. Rangga tiba dan ikut menimpali. Ya,
Memang Mirna dan Rangga mengetahui segalanya. Semua harta milik orang tuanya habis karena menuruti keinginan Dirga. Namun sampai detik ini Dirga masih tidak sadar dan puas. Malah ia semakin merajalela ingin memiliki hak dari rumah yang memang kerja keras Danur sejak keluar dari universitas. Ia diberikan modal kecil oleh keluarganya dan mendirikan sebuah perusahaan kecil yang hingga beberapa tahun lamanya ia bisa berhasil dan menjadikan sebuah perusahaan tekstil Danur Darmaji. Yang sampai saat ini semua orang mengenal perusahaan itu sebagai perusahaan tekstur yang memang berhasil dalam segala hal bidang apapun. Bahkan para karyawan tahun ke tahun bertambah dan semakin banyak, hingga tidak aneh lagi bagi Danur dan Arimbi jika semua orang bahkan saudara dari orang tuanya mengira jika mereka hidup atas bantuan orang tua. Namun tidak menjadi hal sulit bagi Arimbi karena Wulan dan Damar tahu segalanya. Bagaimana? Kalian paham? Mirna kembali angkat bicara. Ya mbak, saut Gendis pelan. Dirga hanya menatap Danur dengan rasa tak percaya. Karena setahu Dirga, Danur hanyalah pria yang menumpang di hidup keluarganya. Bahkan rasa percaya itu seolah lenyap. Hanya rasa ingin memiliki dan semakin kuat keinginan itu. Hingga Dirga tak peduli dengan penjelasan Danur dan Mirna. Suara klakson mobil membuat mereka terkejut dan menoleh. Seorang wanita turun memaparati dalam keadaan acak-acakan. Paman, Bibi, tolong Ratih. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Damar pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.